Pembangunan ekonomi sering terlihat megah. Gedung menjulang tinggi, jalan diperluas, pusat kota semakin berkembang. Semua serba canggih dan modern. Tapi pernah nggak sih kita sadar di balik pertumbuhan yang gemerlap itu masih ada masyarakat yang setiap harinya berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka bangun pagi dengan penuh kecemasan, bekerja sekuat tenaga, akan tetapi tetap saja mendapatkan pendapatan yang tidak cukup untuk makan 3 kali sehari. Apalagi menyekolahkan anak untuk jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbandingan data kemiskinan antar daerah. Nah, kemiskinan di Indonesia tidak tersebar merata. Menurut data BPS terbaru, provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi masih didominasi oleh wilayah timur Indonesia, seperti Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur, dengan angka di atas 20%. Sementara itu, provinsi seperti DKI Jakarta dan Bali memiliki angka kemiskinan di bawah 5%. Perbedaan yang sangat jauh ini menunjukkan bahwa pembangunan masih timpang secara geografis. Daerah-daerah terpencil seringkali tidak terjangkau oleh program pembangunan karena keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur dasar. Akibatnya, masyarakat di sana harus berjuang lebih keras hanya untuk mendapatkan kebutuhan dasar. Pada 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,85 juta orang atau turun 0,2 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2024. Nah, dari segi persentasenya penduduk miskin terhadap total populasi atau total penduduknya pada Maret 2025 mencapai 8,47%. Atau jika dibandingkan September 2024 yang lalu, turun 0,1% poin. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan tentang ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan negara, tetapi juga mencakup pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya pembangunan ekonomi yang baik, masyarakat memiliki kesempatan hidup yang lebih layak dan produktif. Artinya, pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara merata. Kemiskinan terjadi ketika masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, kesehatan, serta tempat tinggal yang layak. Penyebab kemiskinan juga sangat beragam, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya lapangan pekerjaan, serta rendahnya keterampilan di masyarakat. Selain itu, ketimpangan pembangunan dan kurangnya akses ekonomi di masyarakat membuat sebagian masyarakat sulit meningkatkan taraf hidupnya. Akibatnya, banyak masyarakat yang selalu bekerja keras untuk mendapat penghasilan yang tidak menentu. Selanjutnya ada dampak kemiskinan. Kemiskinan memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan sering mengalami kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak dan layanan kesehatan yang baik. Selain itu, kemiskinan juga dapat meningkatkan pengangguran, kriminalitas, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, kemiskinan dapat terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bagi sebagian keluarga di berbagai pelosok negeri, memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah menjadi perjuangan yang tak ringan. Orang tua harus bekerja membanting tulang dari pagi hingga larut malam. Sebagai buruh tani, kuli angkut, pemulung, atau pekerja informal, tanpa jaminan sosial, hanya untuk menyediakan secukup beras, lauk pauk, dan biaya sewa rumah. Upah yang minim dan tidak menentu membuat mereka hidup dalam tekanan ekonomi yang kronis.
di mana setiap rupiah dihitung dengan cermat dan tidak jarang pengorbanan makan terpaksa dilakukan demi kebutuhan lain yang lebih mendesak. Kondisi ini langsung berdampak pada anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Anak-anak seringkali tidak punya pilihan lain selain membantu orang tua mencari nafkah seusai sekolah dengan berjualan, mengemis, atau bekerja di pabrik. Akibatnya, waktu belajar mereka tersita, konsentrasinya terganggu, dan banyak yang putus sekolah di tengah jalan. Pendidikan yang seharusnya menjadi tiket keluar dari kemiskinan justru terabaikan, sehingga siklus kemiskinan berulang di generasi berikutnya. Selain itu, keterbatasan ekonomi menghambat akses terhadap layanan dasar. Masyarakat miskin sulit mendapatkan makanan bergizi seimbang, sehingga angka stunting dan gizi buruk masih tinggi di sejumlah daerah. Begitu pula dengan akses pengobatan. Ketika sakit, mereka seringkali hanya mengandalkan obat warung atau pengobatan tradisional, karena biaya ke puskesmas sekalipun terasa berat, apalagi jika harus rawat inap di rumah sakit. Tidak heran kondisi kesehatan yang buruk kemudian memperlemah produktivitas kerja, memperdalam jurang kemiskinan. Yang paling mengkhawatirkan, kemiskinan bukan sekedar persoalan hari ini. Dia meninggalkan luka yang menjalar ke masa depan. Anak yang tumbuh dalam kekurangan cenderung mengalami hambatan perkembangan kognitif dan non-kognitif, seperti kepercayaan diri yang rendah dan kesulitan bersosialisasi. Ketika dewasa, mereka berisiko besar menjalani hidup serupa dengan orang tuanya, terjebak dalam pekerjaan kasar tanpa akses ke perbankan, perumahan layak, atau pendidikan lanjut. Dengan kata lain, kemiskinan bersifat antar generasi, diturunkan seperti warisan yang tak ada seorang pun ingin mewarisinya. Karena itu, penanganan kemiskinan tidak cukup dengan bantuan sosial sesaat. Diperlukan strategi menyeluruh seperti perlindungan sosial berkelanjutan, perbaikan akses pendidikan dan kesehatan gratis yang berkualitas, pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, serta jaring pengaman gizi ibu dan anak. Pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta harus bergotong royong memutus rantai kemiskinan, sebab memberi kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, belajar, dan sehat, itulah investasi kemanusiaan yang paling bermartabat. Baik, selanjutnya ada peran ekonomi pembangunan, di mana pemerintah melakukan upaya seperti pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Selain itu juga pemberdayaan UMKM masyarakat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka peluang usaha baru. Bahkan teknologi juga memberikan peluang bagi masyarakatnya untuk mengembangkan usaha dan produktivitas kerjanya. Dengan adanya perkembangan ini, masyarakat ada kesempatan untuk hidup jauh lebih baik. Pemerintah sebenarnya telah meluncurkan berbagai program pengentasan kemiskinan, misalnya program Keluarga Harapan atau PKH, yaitu bantuan uang tunai untuk ibu hamil, balita, dan anak sekolah dengan syarat rutin memeriksakan kesehatan dan bersekolah. Ada juga Kartu Indonesia Pintar atau KIP yang membantu biaya pendidikan sehingga mereka tidak putus sekolah karena keterbatasan biaya. Di bidang kesehatan sendiri juga ada program JKN atau BPJS PBI yang memberikan jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin. Mereka bisa berobat di puskesmas atau rumah sakit tanpa adanya pemungutan biaya. Program padat karya tunai juga digulirkan, yaitu membuka lapangan kerja sementara bagi masyarakat desa untuk membangun infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan sanitasi. Program-program ini telah membantu jutaan keluarga, namun masih ada tantangan dalam pelaksanaannya di lapangan. Namun, berbagai program pemerintah seringkali terhambat di lapangan. Birokrasi yang panjang dan berlibat membuat bantuan sosial atau pelatihan kerja lama sampai ke masyarakat yang paling membutuhkan.
Selain itu juga masih banyak masyarakat miskin yang tidak memiliki akses ke informasi tentang program bantuan yang tersedia. Mereka tidak tahu caranya mendaftar, di mana lokasinya, atau apa saja persyaratannya. Faktor lain yang jarang dibahas adalah kondisi geografis. Seringkali di daerah pegunungan atau kepulauan terpencil, harga bahan pokok bisa 2 kali lipat lebih mahal karena biaya transportasinya yang tinggi. Ini membuat masyarakat miskin di daerah tersebut semakin tertekan. Memutuskan mata rantai kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi bantuan saja, tapi juga mempermudah akses atau memperpendek jalur birokrasi. Meskipun pembangunan terus berjalan, masih banyak berbagai tantangan yang harus dihadapi. Tidak semua daerah menikmati pembangunan secara merata. Masih ada wilayah yang tertinggal dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, ketimpangan ekonomi antara masyarakat miskin dan kaya masih menjadi masalah besar. Karena itu, pembangunan ekonomi harus bersifat inklusif, yaitu pembangunan harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurut Ibu, apakah pembangunan di sini sudah membantu masyarakat? Menurut saya sih udah lumayan ada perubahan ya, tapi mungkin belum kerasa sama masyarakat-masyarakat kecil di sekitar sini. Ya lihat aja ini jalannya amburadul ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Jadi untuk mengurangi kemiskinan diperlukan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Jadi pendidikan, pelatihan keterampilan, lapangan kerja, dan pemanfaatan teknologi langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi bukan hanya tentang pertumbuhan angka ekonomi, tetapi tentang menciptakan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Selain pemerintah, masyarakat, dan generasi muda juga punya peran penting. Kita tidak perlu menjadi kaya raya untuk membantu hal kecil seperti berbagi makanan, mengajar anak-anak sekitar, atau mendonasikan buku bekas yang masih layak pakai bisa berdampak besar bagi masyarakat. Mahasiswa bisa melakukan penelitian atau kuliah kerja nyata di daerah kurang mampu untuk membantu menemukan solusi sesuai dengan kebutuhan setempat. Generasi muda juga bisa menyuarakan isu kemiskinan di media sosial agar lebih banyak orang peduli. Karena mengentaskan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. Apa yang bisa kita lakukan? Sebagai mahasiswa atau generasi muda, kita bisa memulai dari hal kecil, seperti peduli pada lingkungan terdekat, berbagi ilmu, tidak membuang-buang makanan, atau menjadi relawan mengajar untuk anak-anak yang kurang mampu. Sebagai calon pemimpin masa depan, kita harus mengingat bahwa setiap di balik angka statistik ada nyawa manusia. Di setiap persen kemiskinan yang turun, ribuan anak bisa makan, ribuan keluarga punya harapan, dan ribuan masa depan terselamatkan. Pembangunan yang sesungguhnya bukanlah ketika semua orang kaya, melainkan ketika tidak ada seorang pun yang kelaparan di negara yang kaya raya ini. Behind the scene.